Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Malam ini saya akan membahas pengalaman dari para peserta workshop storytelling kemarin. Ada satu halaman yang ingin saya bahas di sini, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham, ya. Jadi saya ingin dapat laporan bagaimana dengan penerimaannya, ya. Oke, apakah standby Pak Pi dari Bandung suara jernih? Alhamdulillah, bagus. Ada lagi dari kota lain yang mau laporkan? Assalamualaikum Pak Pi, mau bahas apa malam ini? Saya akan bahas tentang copywriting dan storytelling, berhubungannya dengan brand, ya. Jombang aman, alhamdulillah. Dari Sukabumi, alhamdulillah, suara jernih. Oke. I join. Dari Cimahi. Ada yang dari luar negeri atau luar kota? Selain daerah Jakarta dan Jawa Barat. Suara jernih Pak Bi, saya Vira dari Tegal, siap dengerin Pak Bi. Oke, baiklah. Dipersilahkan follow Subiakto, @Subiakto, silahkan. Barangkali nanti ada kejutan yang akan kami sampaikan kepada para follower. Sidoarjo, jadi dari Kebumen. Ya, silahkan follow @Subiakto. Jepang aman, wah Mas Faridos, luar biasa, jauh sekali ya. Suara jenis Sanseyo Pak Magelang hadir. Wah, alhamdulillah. Ini dari mana lagi nih? Padahal ini dari mic-nya HP loh. Depok hadir. Oke, baiklah. Kalau sudah sampai 50 orang yang follow, saya akan mulai. Bogor hadir. Apakah kalian sudah follow Pak Bi? Dari Sydney, wah jauh sekali. Jogja hadir. Surabaya. Ergun, wah ini mah saya kenal. Assalamualaikum Pak Abi, saya dari BBB berapa ya? Jelas BBB tulisan putih sampai warna merah. Waduh, hebat ya. Sudah follow lama apa ya? Alhamdulillah. Sudah sejak 2022. Waduh, udah lama. Zaman COVID ya. Rio Pepi, wah ini kayaknya saya kenal nih Rio Pepi nih. Kendal Jateng hadir. Pati, waduh banyak sekali ya. Bismillah, assalamualaikum Pak Pi, semoga diberikan kesehatan, kelancaran dalam setiap perusahaan Pak Pi. Oke. Kebetulan hari ini kesehatan saya baik ya. Kemarin habis seharian workshop, ada beberapa poin yang menarik untuk dibahas. Mungkin kalau nggak kelar hari ini, saya besok live lagi ya. Oke, baiklah. Oke, gini. Kemarin ada yang menarik. Peserta nggak banyak sih, tapi menunjukkan bahwa pesertanya itu antusias dan sayanya juga komit. Karena kita bolak-balakan kemarin buka-bukaan bahwa peserta itu sebetulnya nggak paham betul tentang tentang storytelling, makanya ragu-ragu mau ikut. Saya pikir benar juga ya, mungkin teman-teman nggak banyak yang paham tentang tentang apa itu storytelling. Jadi storytelling jangan menjadi cerita biasa. Jadi ya semua orang pintar cerita lah ya, asal pintar ngomong ya bisa cerita, salah-salah gitu. Padahal begitu saya buka, baru kemudian teman-teman sadar, wah untung sekali ya kita ikut workshop ini. Jadi
jadi paham tentang storytelling. Ya, aku juga nggak begitu paham loh kan. Kalau paham pasti ikut. Karena ada kepentingan yang luar biasa ya. Ini ada 2 slide sebetulnya yang ingin saya bagi untuk buka mata teman-teman ya, bahwa storytelling itu nggak semudah itu. Apalagi sekarang. Halo Mas Sandoko, apa kabar? Tumben ini join nih. Bagi zaman sekarang, di mana yang menulis copy atau menulis storytelling itu bukan kita, tapi kita melakukan prompt atau prompting atau perintah kepada ChatGPT. Yang nulis itu AI. Jadi pengalaman saya, kalau salah prompting, hasilnya akan beda. Nah, kemarin itu ada poin-poin yang kalau dipakai untuk prompting, hasilnya pasti bagus. Karena poin-poin itu ada 12 poin. Itu adalah poin-poin mindset alias strategis. Loh, apakah storytelling ada hubungannya dengan mindset? Nah, nanti akan saya kasih tahu. Selamat malam Mas Sandoko, apa kabar? Ya udah lama ngobrol ya, lama. Karena saya sibuk didera oleh penyakit, biasalah penyakit tua ya. Tapi alhamdulillah masih tersehat dan masih aktif, masih megang klien juga, masih bikin strategi untuk teman, masih bikin jingle juga masih. Jadi lumayan lah, aktivitas yang nggak bikin pikun. Baiklah, saya buka sekarang ya. Oke, jadi pertanyaannya kemarin itu menarik. Mengapa ada storytelling? Mengapa ada copywriting? Bukankah storytelling itu adalah bagian dari copywriting? Bukankah copywriting itu adalah storytelling? Wah, kemarin rame. Baru buka workshop aja udah setengah jam itu ngebahas itu. Ya, mungkin gini ya, mungkin saya menggali terlalu dalam. Sehingga akibatnya teman-teman yang menggali sampai di permukaan tidak bisa menemukan esensinya. Nah, sekarang saya buka, mudah-mudahan baru tahu dan jadi ngerti bedanya. Cuma saya nggak bikin workshop lagi ya untuk storytelling dan copywriting karena mungkin tahun depan ya. Jadi yang kemarin miss ya sudah, tunggu setahun. Padahal dalam setahun itu perkembangan pasarnya sudah luar biasa. Anyway, oke, jadi begini. Seperti kita ketahui bahwa marketing 1.0 itu ada 5 tahap. Ya. Bagi yang belum tahu boleh dicatat ya. Yang pertama, di mana komunikasi kita fokus jualan produk ya. Yang kita tulis biasanya better produk gitu ya, buat produk yang bagus dari konsumen untuk produk yang bagus ya. Nah, ini di mana dilakukan oleh produsen itu pada saat pasarnya masih cold, masih dingin. Nah, ini biasanya pasar yang dingin ini perlu dibuat aware. Jadi istilahnya strateginya jadi awareness. Di tahap pertama itu awareness. Awareness yang ditulis adalah produknya. Produknya punya kemampuan apa, kelebihannya apa, terus terbuat dari apa, fiturnya apa, bisa apa aja gitu. Nah, itu adalah termasuk awareness. Nah, ya itu tahap pertama ya. Kalau kita mulai meluncurkan sebuah produk, ya mulai dari situ.
nggak bisa langsung call atau endorser itu nggak bisa. Ya, harus langsung dari produknya. Ya. Yang kedua itu kita harus membuat paham pasar tentang produk kita. Jadi saya sederhanakan aja bahasanya, membuat paham pasar, atau bahasa Inggrisnya itu knowledge. Yang kita bagikan itu knowledge. Knowledge berupa janji, ya. Janji, produk fitur, dan produk physical benefit. Nah, itu yang membuat pasar dari paham. Yang pertama, produk kita apa, aware. Yang kedua, jadi paham produk kita itu manfaatnya apa aja, kira-kira gitu ya. Oke, yang ketiga, tahap ketiga itu kita membangun interest. Jadi komunikasi kita itu ada komunikasi interest, di mana bahasa aslinya disebutnya liking. Ya, jadi orang itu like atau menyukai produk kita dengan membangun harapan, menimbulkan harapan memiliki produk yang lebih baik. Itu POV-nya konsumen kayak gitu. Jadi ini adalah POV-nya konsumen. POV itu adalah point of view, ya, jadi pandangan konsumen. Nah, setelah ketiga itu membangun interest, yang keempat itu membangun pilihan. Jadi setelah aware sama produknya, kemudian paham tentang manfaatnya, ketiga itu membangun interest supaya liking, yang keempat adalah membangun pilihan. Bahasa aslinya namanya preference. Jadi apa yang kita lakukan di situ, kita membangun minat membeli produk yang lebih baik. Nah, ini adalah tahap-tahapannya, ya. Jadi ada 4 tahapan sudah kita lalui. Sekarang masuk ke tahapan kelima. Setelah dibagikan pilihan, maka tahap berikutnya adalah konsumsi alias purchase, ya. Jadi ada yang mengatakan dari preference ke purchase itu ada satu tahap lagi yang disebut conviction. Nah, conviction ini keyakinan itu bisa muncul dengan sendirinya kalau preferensinya itu berhasil, ya. Nah, kondisi purchase ini diperlukan social proof. Apa itu social proof? Social proof itu adalah makin banyak yang mencoba, makin meningkatkan minat. Jadi kalau Anda punya restoran, ada 2 restoran yang sama sebelahan, Anda mau ke restoran, Anda pasti milih yang parkirannya penuh. Justru ketika restoran itu sepi, wah asik nih, bisa parkir suka-suka. Cuma tiba-tiba ada suatu persepsi bahwa, wah, persepsinya restoran ini sepi, nggak laku karena nggak enak. Jadi parkir yang banyak, restoran itu penuh, itu adalah social proof. Nah, gampangnya aja seperti mie gacoan, ya. Mie gacoan itu social proof-nya kuat sekali. Jadi parkirnya banyak, yang beli ngantri-ngantri, ada yang ngonten pada waktu ngantri itu. Nah, itulah social proof yang melegitimasi bahwa restoran ini enak, gitu ya. Itu adalah tahap sampai konsumsi. Nah, oke, coba saya balik. Ini caranya gimana ya? Ya, saya balik ya. Saya tunjukin layar komputer saya. Oke, ini layar komputer saya. Tuh, kok nggak mau? Ya, oke. Layar komputer saya menunjukkan ada 5 tingkat, ya.
produk, paham, interest, pilihan, konsumsi. Itu purchase. Nah, ini adalah goal-nya. Goal daripada marketing 1.0 adalah purchase. Ya. Ini adalah goal-nya ya. Jadi ini yang kemarin kita bahas. Nah, ini adalah tahap marketing communication di mana ada tujuannya transaction. Ya. Nah, ini adalah wilayah copywriting. Jadi wilayah copywriting itu isinya pertama menceritakan better product, menciptakan janji, menciptakan harapan, menciptakan minat, dan social proof. Nah, ini copywriting ya, teman-teman. Paham ya sekarang? Nah, di mana letak storytelling? Nggak ada di sini. Storytelling itu terjadi ketika sudah lompat ke marketing 2.0, di mana yang dibangun adalah persepsi. Ya, itu ininya dasarnya bukan lagi fokus pada produk, tapi fokus kepada kebiasaan konsumen. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu dengan storytelling, itu romancing customer atau cerita cinta konsumen dengan produk. Jadi bukan cerita produk lagi. Cerita produk itu dilakukan oleh copywriting di marketing 1.0. Gitu ya, teman-teman. Nah, cerita cinta konsumen dengan produk itu termasuk marketing 2.0 yang kita sebut dengan romancing customer ya. Itu. Nah, berikutnya adalah loyalty atau fanatik dengan membangun reputasi. Ini dengan storytelling membangun jati diri. Jadi copywriting berhenti sampai ke konsumsi. Setelah itu tugasnya ada tugas copywriting ya. Jadi sampai ke marketing 4.0 dan seterusnya. Nah, saya cepetin ya. Ini adalah tugas branding ya, yang tujuannya untuk menciptakan loyalty. Ini adalah mind hacking, ini adalah selling. Jadi beda strategi, beda tujuan. Paham ya teman-teman? Oke, saya balik lagi. Sekarang lihat muka saya lagi. Oke, itu adalah diskusi yang kemarin cukup panjang dan kebanyakan membantah bahwa ya storytelling itu copywriting. Oh enggak, itu pengertian yang salah gitu. Bagi saya itu pengertian tidak betul. Jadi buat teman-teman yang tadi belum tahu artinya storytelling, silahkan Anda mencatat bahwa storytelling itu diperlukan ketika mulai fokus kepada konsumen, dan itu adalah marketing 2.0 sampai ke atas. Maka seperti kita ketahui marketing 5.0 yang ditulis oleh Pak Hermawan dibantu oleh Iwan, itu adalah marketing berdasarkan data, algoritma dan segala macam. Nah, marketing 6.0 yang tahun lalu itu belum sampai, jadi buku saya masih nulisnya sampai 4.0. Nah, di buku yang lanjutan lagi saya tulis, itu akan saya masukkan sampai 6.0. Apa tuh 6.0? 6.0 itu gampangnya ya, mudahnya gini. Kalau Anda masuk ke restoran dan Anda tanya menu, dan si restoran itu menyodorkan menu, buku menu tertulis, maka restoran itu ditujukan untuk generasi Y ke atas ya. Apalagi kalau ada fotonya, wah itu ada pasti generasi X ya. Kalau cuma menu tulisan aja, itu generasi Y. Kalau
restoran itu ngasih Anda QR code untuk di-scan dan menunya dibaca di HP, restoran itu ditujukan kepada Gen Z. Karena Gen Z itu gatheringnya offline, bayarnya online. Gitu. Kalau zaman saya dulu, bayar masing-masing itu artinya saya harus merokok kantong, ngasih 50.000 rame-rame di meja. Nah, kalau anak sekarang, ngumpulnya rame, tapi ngordernya masing-masing lewat HP. Nah, ini kira-kira marketing 6.0 seperti itu. Kalau Anda mau mengalami ini atau experience ini, silakan pergi ke PIM atau ke mall, itu cari restoran yang nggak terima cash. Karena cash itu kebiasaan dari Gen X dan Baby Boomer. Kalau Gen Y dan Gen Z itu maunya sudah dibayar pakai, entah itu pakai virtual account atau pakai kris. Nah, itu adalah contoh offline and online, ya, kira-kira begitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut, atau mungkin saya lanjutkan besok, yaitu apakah storytelling itu mind hacking? Apa bedanya mind hacking dengan brain hacking? Itu ada situ. Ya, nanti saya ceritakan, kasih ilustrasi sedikit lah apa itu mind hacking, sehingga Anda nanti nggak dengar brain hacking, mind hacking, dan brain hacking itu kecampur-campur. Jangan ya, masih muda, harus pengetahuannya ditingkatkan. Jadi menggali yang lebih dalam. Jangan mau hanya di permukaan ya, teman-teman. Jadi banyak coach yang ngambil dari, saya juga ngambil dari ChatGPT ya. Ada coach yang ngambil dari ChatGPT, terus kemudian nggak pernah ngalamin, nggak pernah praktekin, langsung dibagi. Nah, ini yang repot nih, kasihan muridnya, ya. Itu teman-teman. Silakan kalau mau ada pertanyaan, saya tunggu di sini sambil ngobrol-ngobrol yang lain. Tadi udah paham ya bahwa copywriting diperlukan sampai marketing 1.0 saja. Selebihnya itu, begitu fokusnya pindah ke konsumen, maka yang dilakukan itu bukan copywriting lagi, tapi storytelling. Nah, banyak yang salah paham, jadi beranggapan, oh itu content writing, tapi itu copywriting, tapi ya sama aja. Zaman sekarang konten itu bisa copywriting, bisa storytelling, tergantung mereka bergerak di wilayah yang mana. Ya. Sudah ada pertanyaan, apakah tren terbaru terkait consumer behavior saat ini, Pak? Oh iya, itu sih pasti. Karena kenapa ada marketing 1.0 sampai 6.0, itu karena consumer behavior. Consumer, maksudnya behaviornya baby boomer dengan Gen Z atau dengan Gen X atau dengan Gen Y atau dengan Gen Alpha yang orang bilang mewing, itu istilahnya Gen Alpha. Terus juga seperti itu. Fauzan, strategi launching brand yang efektif bisa minta masukannya Pak Abi. Kalau mau launching dan punya sustainability, mulailah dengan fokus pada produk. Itu awareness dulu, orang dibikin tahu, dibikin kenal ya, terus dibikin paham tentang produk kita, terus dibikin suka, terus dibikin milih, yang terakhir dibikin purchase. Itu tahap-tahapannya ya. Kalau sabar dan punya waktu dan gak pengen sustain, ya memang harus gitu. Dan ini tetap dalam wilayah marketing 1.0. Nah, nanti akan saya tunjukkan juga perbedaan antara copywriting dengan storytelling ya. Apa sih bedanya Pak Pi? Kan sama-sama nulis. Nah, ini
ada perbedaannya, ada struktur yang beda, tujuannya beda, macam-macam lah. Ya. Nah, ini yang bikin peserta kemarin kaget. Karena menyangka workshop storytelling itu ngajarin bikin story. Enggak. Ngajarin bikin prom. Karena ketika promnya itu dipahami, maka hasilnya bisa ditulis oleh ChatGPT. Pak B, baju BBB isinya buku BBB isinya tentang apa aja ya Pak B? Nah, buat Ecara Mone, buku BBB itu isinya tentang pengetahuan umum. Jadi sebelum Anda belajar 15 langkah, Anda harus paham dulu tentang entah itu bisnis zaman now, apa itu value, apa bedanya value dengan value proposition dengan added value. Tahu nggak perbedaannya? Terus apakah Anda tahu bisnis zaman dulu dengan zaman sekarang bedanya apa? Ini harus dibahas dulu. Itu ada di buku saya. Buku saya bisa dibeli di link @subiakto, ya, atau hubungi admin saya 08522 394475. Oke, buku. Ya, emang bangsa saya ini banyak buku lama nih. Banyak yang ketinggalan zaman udah. Waktu saya baca-baca nostalgia. Fauzan, Pak, saya kuliah jurusan apa ya kalau mau turun ke business development di sebuah PT berfokus F&B? Yang pasti jurusannya kalau business development itu marketing kali ya, marketing sama production. Kalau saya dulu desain produk sama desain grafis. Jadi awalnya dari sana. Kalau sekarang saya nggak tahu, karena sekarang itu dibutuhkannya apa. Ya. Oke, terima kasih Pak B ilmunya, Dev Barber. Sama-sama. Ini jangan lupa ya follow, nanti siapa tahu saya habis ini saya posting, jadi Anda bisa ngikutin apa yang saya lagi obrolin, supaya nggak ketinggalan. Karena jujur aja nih teman-teman, saya itu amazed ya, saya itu terkejut dengan perkembangan sejak digital era. Jadi saya punya agensi itu hampir 30 tahun. Dari tahun 80 sampai tahun 2010. Oh ya, udah 30 tahun ya. 30 tahun. Itu perjalanannya lambat, perkembangan di pasar itu lambat. Media aja masih tradisional, media itu dari tahun 80 sampai tahun 2012 itu nggak berubah. TV lagi, radio lagi gitu. Nah, sejak 2010, sebetulnya tepatnya 2007 sih, itu mulai berubah ke era digital. Terus saya pikir, saya bisa belajar digital gitu, dengan cara mempraktekkannya. Prakteknya menganggap digital sebagai media biasa. Wah, ternyata perkembangannya luar biasa. Perbedaannya adalah, kalau tradisional media itu kita bikin satu materi, satu tema, satu iklan, baik berupa video,
berupa print atau berupa audio aja, itu satu untuk semua media. Bunyinya sama. Ya, TV-nya diulang lagi di radionya, diulang lagi di majalahnya, dengan mindset bahwa yang tidak sempat lihat di TV, siapa tahu dengan radio. Yang nggak sempat dengan radio, siapa tahu baca koran. Nah, itu mindsetnya dulu. Nah, sejak 2010 ternyata berubah. Ternyata digital melayani bermacam-macam channel. Bukan media ya, dia bilangnya channel. Ada Facebook, ada channel IG, ada channel TikTok, ada channel bermacam-macam, menyediakan tools juga. Toolsnya itu ada buat PPT, buat desain, itu ada toolsnya. Dan juga ternyata dia menyediakan marketplace juga. Jadi media kemudian selling melalui marketplace, dan juga itu dijadikan satu, sehingga kombinasi dari masing-masing itu melahirkan konten yang beda-beda. Jadi misalnya kita punya sebuah konten pilar yang kita ambil dari tren, misalnya trennya itu lagi kawin muda misalnya, itu kontennya di IG, di TikTok, di Shopee itu beda-beda. Nah, ini yang membuat keruh kalau bagi orang lama ya, di nama. Bagi anak sekarang, yang penting konten pilarnya dipegang. Nah, ini yang membedakan zaman dulu dan zaman sekarang, gitu ya, teman-teman. Arianto Dedi 8. Pak, produkku UMKM bisa naik kelas gimana, Pak? Saya pelaku usaha UMKM makanan ya, UMKM makanan. Oke. Kalau mau naik kelas, tentunya harus diberesin dulu ya, yang paling basic. Organisasinya harus ada bagian ngurusin bisnis dan bagian ngurusin brand. Nah, ini yang mengakibatkan brand itu nggak boleh di bawah marketing. Karena marketing itu bagian ngurusin bisnis, kalau brand itu urusannya CEO. Ya. Jadi dalam urusan bisnis itu Anda harus menguasai 4 hal yang basic ya. Yang pertama harus paham marketing. Yang kedua harus paham operation. Yang ketiga harus paham finance. Yang keempat harus paham SCM. Ini untuk menjalankan bisnis. Kalau bisnis di jalan, kemudian menghasilkan bisnis atau menghasilkan uang, maka Anda akan memperoleh yang namanya business valuation. Nah, bagaimana business valuation itu? Oh, itu panjang ya, nanti kapan-kapan saya ceritain. Sementara brand tidak ada di sini. Yang namanya brand valuation itu beda. Kenapa? Karena bisnis ini bikin orang membeli sekali. Kalau beli berkali-kali, itu tugasnya brand. Oleh karena itu ada business valuation dan ada brand valuation. Yang masing-masing nilainya beda. Kalau pengalamannya Pak Budi itu menghasilkan tacit knowledge yang dialami oleh dia, yaitu bahwa brand valuation itu nilainya dalam 5 tahun itu harus 10 kali dari business valuation-nya. Nah, bagaimana itu? Tanya sama Pak Yusak.
Pak Yusak itu spesialis finance yang salah satu yang saya kenal ya, untuk bisa menghitung valuation gitu ya. Jadi kalau mau naik kelas ya harus menguasai dua-duanya gitu ya teman. Super Ocean Pak Pi, contoh prakteknya bangun preference yang bagus di bidang makanan itu apa? Nah ini bangun preference, oke. Kalau marketing 1.0 itu bangun preference-nya adalah menggunakan keunggulan dari produknya. Entah keunggulan bahan bakunya, entah keunggulan house blend-nya, entah keunggulan dari originnya yang membuat orang memilih. Jadi kafe misalnya, kafe Robusta dan Arabica. Nah, Arabica itu single single destination atau single origin yang membedakan, membuat orang memilih dari Robusta yang juga single origin. Misalnya Robustanya Lampung, Arabicanya Toraja gitu misalnya. Jadi ini menjadi pilihan. Itu basisnya adalah produknya. Nah, kalau marketing 2.0 itu basisnya adalah perilaku konsumennya. Jadi misalnya orang Lampung sampai Jakarta Barat itu habitnya adalah minum kopi pahit Robusta. Sementara Jakarta dibelah dua, timur sampai Bekasi, itu habitnya minum kopi manis Robusta. Nah, misalnya gitu. Jadi pilihan itu terjadi karena ada perbedaan dari produknya, gitu ya. Nanti panjang lagi rekaman saya bahas. Berikutnya pertanyaan lagi. Oke. Nomor adminnya 08522 3944575, betul. Itu namanya Pak Kasim. Dia yang melayani penjualan buku dan penjualan lagi juga. Nah, ada pertanyaan dari Reza Ardi Pratama. Copywriting itu lebih ke opini atau testimoni pribadi? Kalau selling itu, storytelling itu, cepet banget nih. Storytelling itu pandangan dari klien, benar nggak gitu Pak? Anda pasti nggak dengerin, baru masuk ya. Nanti lihat rekamannya ulang aja, nanti saya posting di IG ya. Oke, jangan ngarang ya, anak muda nggak boleh ngarang, nanti basicnya rapuh, gampang tumbang ya. Basic itu harus kuat. Malam Papi, kalau tagline yang cocok produk sirup untuk ke Horeca apa ya Papi? Juragan sirup namanya. Oke. Sementara saya nggak melayani pertanyaan ini karena tagline itu adalah suatu langkah yang khusus, yang complicated banget, karena dengan tagline akan mempercepat terbentuknya sebuah brand. Kalau saya berani, pengalaman saya berani menjanjikan tagline itu atau akan membuat brand sekali dilihat langsung diingat. Jadi kalau ada orang membangun brand dengan komunikasi berkali-kali, itu artinya mungkin satu nggak pakai brand, nggak pakai tagline, yang kedua mungkin tagline-nya ngarang. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau Anda nggak mau bikin brand dengan duit besar, maka ciptakanlah tagline yang kuat. Nah, bagaimana menciptakan tagline kuat?
itu saya bahas di workshop tanggal 24-25 nanti, yaitu bagaimana menekan brand DNA, kemudian value creation, kemudian added value, baru positioning, baru tagline, ya, itu. Oke, ini namanya Chillfield. Pak, bagaimana menurut Bapak ancaman AI terhadap desain di masa depan? Yang mengancam itu bukan AI-nya. Yang mengancam itu adalah orang yang sudah duluan pakai AI. Itu. Setelah saya pelajari, ternyata AI tidak mengancam manusia. Ya. Tapi manusia akan diancam oleh manusia lain yang sudah memanfaatkan AI. Itu kesimpulan saya. Jadi silakan belajar AI secepat mungkin, karena perkembangannya luar biasa nih. Rumah batik Pak Pi, bisnis warung kebab saya sudah jalan, sudah bisa menghasilkan. Saya mau buka cabang. Pak Pi Syukron, ya Pak. Pertanyaannya apa nih? Soalnya loncat-loncat nih. Langkah apa yang harus... Waduh, maaf ya, ini loncat-loncat, gak kebaca. Jadi, apa hubungannya batik dengan kebab, saya nggak tahu. Karena nggak bisa hanya dengan satu kalimat ya. Kalau nanya itu harus, karena konsekuensinya saya harus menjawab dan saya harus berbasis pada data. Jadi kalau promnya ke saya nggak benar, ya jawabannya pasti nggak benar juga. Nggak cuman AI yang harus di prom, saya juga harus di prom. Oke, apalagi? Kayaknya sudah nggak ada pertanyaan, cuman wifi aja. Ya ada pertanyaan. Cukup banyak. Pak Pi, workshopnya kapan? Apa namanya sama workshopnya cocok untuk pengusaha di step baru mulai nggak? Cara Mone. Begini. Workshop saya tanggal 24-25 September di Hotel Wansa. Nah, pesertanya saya batasi karena pengalaman saya, kalau pesertanya itu 50 seperti Kempinski, itu kasihan pesertanya karena mau nanya udah keduluan, mau nanya sudah ditanyakan sama teman lain, jawabannya nggak pas dengan yang diharapkan. Nah, itu yang terjadi. Oleh karena itu saya lebih suka, saya bilang sama Kasim kalau bisa dibatasi aja. Jadi saya batasin dengan 10 orang baru, 10 orang baru, atau paling nggak 20, dengan 10 orang alumni lama. Jadi 20 orang baru ini atau peserta baru ini yang belum pernah ikut, akan saya kasih insentif. Insentifnya berupa voucher, mendapatkan hak untuk mendapatkan tagline dari Pak Pi, ya. Sisanya bikin sendiri karena saya nggak sanggup megang semuanya. Jadi silahkan cepat-cepat mendaftar, kalau bisa masuk yang ke-10 supaya dapat voucher tagline dari Pak Pi. Jadi entah waktu istirahat, entah waktu pertanyaan, itu saya akan sampaikan tagline-nya. Jadi 10 pendaftar pertama akan mendapatkan tanda. Oh, ini berarti dapat voucher untuk
tagline. Nggak berarti yang nomor 11 dan seterusnya itu nggak saya lainin juga. Dan alumni saya batasi 10 supaya partner ya, supaya pairing dengan yang baru, untuk mendapatkan harga khusus ada 10 aja. Jadi buat alumni lama khususnya batch 1, batch 2, batch 3 itu dimana harganya juga masih murah sekali karena materi yang saya berikan juga terbatas oleh kapasitas dari peserta. Jadi saya juga nggak terlalu banyak ngasih teorinya ya. Oleh karena itu, buat alumni lama yang kira-kira perlu update ilmu brandingnya, silakan cepat-cepat mendaftar untuk bisa mendapatkan harga khusus. Saya nggak tahu Pak Kasih makan ngasih berapa orang, saya malah nggak dikasih tahu. Jadi silakan aja. Jadi kalau ada temen nanya tadi apakah cocok untuk pengusaha baru, justru pada waktu mulai dari baru strateginya sudah betul. Karena pengusaha lama, pengalaman saya, dia sudah bikin brand plan, sudah bikin marketing plan, dan salah, betulinya lebih lama, lebih susah. Karena itu paling cocok memang brand plan itu dibuat oleh perusahaan yang baru mulai, ya. Oke, ada yang nanya nih Pak Abi, apakah nomor admin bisa di-share atau ada link bio yang bisa mendaftar? Oke. Link bio saya, link @subiakto, kalau diklik nanti akan dikasih alamat pendaftaran, ya. Atau bisa menghubungi admin, tolong catat ya, di nomor WA 08522 39 44 575. Jadi 08522 39 44 575. Ya. Kalau Anda mendaftar 10 pertama, saya berikan tagline. Seperti Anda ketahui, tagline itu langkah ke-14 dari 15 langkah sebelum sampai ke tagline. Jadi kalau Anda tanya tagline yang bagus apa? Waduh, saya harus melompatin 13 langkah. Ya agak sedikit repot karena saya harus di-prom, harus dikasih masukan, ya, baru saya bisa kasih jawaban. Ada lagi pertanyaan 08522 39 44 575, betul. Nah, perlu disadari bahwa untuk menuju workshop saya bikin persiapan biasanya ya, dan itu saya sebarkan lewat live seperti ini ataupun lewat postingan agar supaya peserta ketika yang mendaftar itu sudah siap. Oleh karena itu, kalau berniat mau ikut mendaftar, silahkan follow @subiakto supaya nggak keputus informasinya ya. Dari M Bintang RS, tapi usaha keluarga saya udah ada sejak lama. Nah loh, cukup terkenal di kalangan baby boomer, Gen X dan Gen Y. Nah gimana caranya brand bisa eksis
generasi selanjutnya seperti Gencar dengan apa? Itu saya bahas di workshop nanti. Saya bahas marketing 1.0 sampai 6.0. Brand juga begitu. Bagaimana Anda bikin brand untuk generasi 6.0, ya. Oke. Ada lagi yang tanya. Ini sudah habis pertanyaannya. Jadi saya baru dikasih tahu Pak Kasim tadi supaya rame aja. Jadi Pak Pi diminta untuk ngasih voucher tagline kepada 10 pendaftar pertama. Saya pikir, karena biasanya klien saya itu untuk sebuah tagline itu harus bayar 250 juta minimal, ya. Ada yang 500. Jadi memang nggak murah karena komplikasinya luar biasa. Jadi saya pikir bagi yang mendapatkan voucher tagline pasti akan minta ketemu saya lagi. Itu pasti. Artinya saya harus menyediakan waktu untuk konsultasi. Ini beratnya nih. Tapi apa boleh buat. Kalau teman Jakarta sih boleh lah ya. Kalau yang luar kota itu mungkin harus ada effort ya. Lewat Zoom kali ya. Atau lewat Google Meet gitu. Bisa. Nah, oleh karena itu saya pesan sama teman-teman cepat-cepat daftar supaya Anda nggak ketinggalan tagline, ya. Jadi saya nggak tahu Anda ini nomor 10 atau nomor 11, saya nggak tahu. Yang tahu ya Pak Kasim. Demikian juga alumni. Alumni ini banyak yang ekspektasinya beda dengan apa yang dia dapat. Ya. Nah ini akhirnya jadi nggak aktif, justru sebaliknya. Ya, yang belum didapat itu silakan daftar lagi. Khususnya buat alumni yang ikut workshop sebelum COVID. Saya pastikan bahannya beda sekali dengan setelah COVID. Oleh karena itu termasuk teman-teman yang ikut workshop pada waktu COVID lewat online, silakan daftar. Karena Anda sudah ketinggalan. Jauh sekali. Sebelum Anda ketinggalan lebih jauh, silakan daftar. Contohnya ya, contohnya. Ini saya tunjukin lagi nih. Definisi mind hacking. Apakah Anda tahu definisi mind hacking? Nah ini penting sekali. Jadi ditanyakan, mind hacking adalah praktek mengubah pola pikir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Melibatkan teknik-teknik psikologis dan perilaku untuk memodifikasi cara berpikir dan bereaksi. Ya. Ini panjang lebar saya jelaskan. Terus kemudian saya jelaskan juga apakah brand sebuah mind hacking. Ya katanya, proses pembuatan brand dapat dianggap sebagai bentuk mind hacking. Nah, pertanyaan sederhana kemarin dari peserta. Dia tanya, sederhananya mind hacking apa sih Pak Abi? Sederhananya begini. Jadi kalau Anda, saya jawab dulu nih ya, ada yang nanya sebelum bilang, Pak Abi dulu kuliah jurusan apa dan di universitas mana? Waduh, saya lulusan SMA. Cuman kebetulan saya dapat guru dari 7 negara karena saya kerja di perusahaan yang
masing-masing divisinya dipimpin oleh orang-orang asing gitu. Nah, mind hacking, gampangnya ya. Anda pernah ke Indomaret atau Alfamart? Pasti pernah ya. Ketika Anda parkir, kemudian turun dari motor, buka helm, panas-panas berkeringat gitu. Terus begitu Anda buka pintu supermarket atau Indomaret, Anda langsung merasakan dinginnya AC. Nah, itu sudah mind hacking. Sesimpel itu. Mind Anda sudah dihack, sudah dirubah. Dari yang tadinya, wah panas nih, nggak enak nih mau belanja panas-panas. Nyebelin nih, pasta gigi habis gitu. Tapi begitu Anda buka pintu Indomaret, merasakan dingin, merasa nyaman, tiba-tiba kepala Anda itu berpikir beda. Wah, asik nih. Jadi nyaman untuk belanja gara-gara merasakan perbedaan antara di luar pintu dan di dalam pintu. Itu sudah mind hacking. Sesimpel itu. Nah, ini kan nggak kepikiran kan? Oke, saya terusin. Mind hacking berikutnya. Ketika Anda masuk, Anda nengok ke kiri, yang ada adalah sayur. Sayur yang ditaruh di chiller. Chiller itu pendingin ya. Yang dibuka sehingga dinginnya itu kena badan kita. Maka dari luar udara yang panas dan membuat malas belanja, Anda tiba-tiba merasakan suasana nyaman. Nah, AC di supermarket itu mind hacking otak Anda, mengubah dari suasana yang malas belanja menjadi nyaman belanja. Makanya kalau diperhatikan di supermarket, apalagi yang di mall ya, itu selalu sayur sebelah kiri, buah, minuman dingin ya. Terus kemudian sebelahnya roti gitu. Nah, di rak roti, mengapa roti itu sebelahnya raknya mentega? Karena mindset kita, kalau beli roti pasti beli mentega. By Maliki, ada teknik mind hacking yang bisa langsung menyasar mama berinya, enggak papi yang simple. Yang saya lagi ngomongin ini adalah menyasar mama berin. Karena mama berin itu ngambil putusan berdasarkan emosi, habit, dan memori. Itu. Jadi Anda masuk ke Indomaret yang kesekian kali, itu mengulang. Artinya membuat Anda calling the memory, membuat Anda merasa nyaman, dari panas jadi nyaman, ya. Kemudian habit, memori, emosi. Itu yang membuat keputusan dari mind hacking itu. Itu variasinya doang, belum urutan display. Nah, ini yang sering tidak disadari oleh kita, karena memang prosesnya adalah subliminal konsep gitu. Nanti ada yang nanya nih, papi kan lulusan SMA nih, tahu belajar psikologinya baca buku apa? Saya psikologinya nggak baca buku, saya belajarnya di jalan. Ya, tadi buka pintu Indomaret aja udah mind hacking. Itu jadi nggak perlu teori yang macam-macam lah, simpel-simpel aja. Oke, ada lagi kayaknya udah nggak ada yang nanya.
Baik, ini sudah hampir 1 jam dari pertama saya buka tadi dengan storytelling. Bedanya dengan copywriting apa? Nanti akan saya lebih bahas lagi. Copywriting itu tujuannya apa, storytelling itu tujuannya apa, itu ada. Tapi nggak sekarang, mungkin besok malam, ya. Jadi silakan follow supaya nggak ketinggalan. Meskipun rekamannya saya akan taruh di story, ya. Baik. Hatur nuwun Pak Bi, semoga sehat selalu dan banyak umur. Amin. Amin, amin. Ya, supaya bisa memberikan manfaat, ya, buat teman-teman. Ini ada Papa Jundi. Apakah Paps Jundi yang saya kenal atau enggak? Mantap nih branding, ya. Kalau sebetulnya sih nggak ada yang dibanggain, ya, karena 50 tahun pengalaman itu melahirkan Techit Knowledge. Paps Jundi, salam Pak Pi. Iya, dari RCTI dulu. Apa kabar nih? Udah lama kita nggak tahu kapan-kapan kopi, ya. Kita ngobrol nostalgia, ya, supaya memenuhi mama brain. Oke, Pak Jundi, nanti saya kalau sudah follow saya bisa message, ya. Oke, Paps. Oke, tadi sampai di mana? Makasih infonya Pak Bi, terima kasih, sehat selalu. Oke. Jadi begitulah. Saya akan lebih sering live, ya, supaya bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Kebetulan saya biasanya dibantu oleh Sati. Sati kebetulan lagi tugas ke Medan, jadi ke Makassar. Jadi Pak Sundi sudah lama saya follow, alhamdulillah. Jadi saya terpaksa bersusah payah baca sendiri, baca pertanyaan sendiri, tapi nggak apa-apa, ya. Oke. Jadi lahirnya knowledge itu tidak sekali belajar langsung bisa, ya. Ini penting nih, harus jangan sampai ekspektasinya salah. Jadi beli pisau itu tajam kalau diasah. Jadi tahu ilmunya, dipraktekkan, punya pisaunya lalu diasah, akan tajam untuk ngiris buah. Jadi punya ilmunya, dipraktekkan, akan keluar ilmu baru yang disebut sebagai Techit Knowledge. Nah, dari tahun 2014, ketika saya menutup usaha saya tahun 2012, yang tadinya saya berniat pensiun, tapi saya pikir karena istri saya bilang jangan pensiun, nanti kamu jadi pikun. Lebih baik saya coba membuat Techit Knowledge saya ini menjadi explicit knowledge. Saya keluarkan, saya ajarkan supaya nyangkut. Ya, mungkin yang belajar nggak cuma satu, mungkin 100 orang. Si A mungkin nggak lengkap, si B mungkin nggak lengkap, si C mungkin nggak lengkap. Tapi ketika 10 orang atau 100 orang itu bergabung, pemahaman si Techit Knowledge itu menjadi explicit knowledge. Nah, itu tujuan saya sebetulnya. Yang agar supaya Techit Knowledge saya nggak dibawa mati. Mengingat usia saya juga udah nggak lama lagi, ya. Jadi secara sadar saya ingin teman-teman itu pintar, agar supaya bisa menangkap Techit Knowledge atau menjadikan Techit Knowledge saya itu menjadi explicit knowledge.
Gitu teman-teman ya. Jadi jangan cuman ikut workshop, bukan cuman itu ya. Oke, jadi saya tunggu nanti tanggal 24-25. Silakan daftar cepetan supaya dapat voucher atau kuota tagline gratis dari Pak B. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.